日本の語ろう。Sahabat Senpai, sejenak lagi kita akan meninggalkan tahun 2022. Tanpa terasa, 1 tahun telah berlalu dan kita segera akan memasuki tahun 2023. Tahun 2022 tentu kita catat sebagai tahun yang berat. Saya sendiri pun juga ikut merasakannya. Tetapi ternyata di dalam suasana yang berat itu, saya pun juga memiliki catatan pribadi yang cukup menarik. Salah satunya itu adalah bahwa pada tahun 2022 ini, saya mendapat bintang jasa dari pemerintah Jepang. Dan satu lagi adalah, di dalam suasana sulit itu, justru YouTube Yusron Senpai ini lahir. Dan saat ini kami telah memiliki lebih dari 90 tayangan. YouTube ini di-launching pada tanggal 6 Februari tahun 2022. Berarti sebentar lagi YouTube ini akan berusia 1 tahun. Secara resmi, saya launching channel YouTube ini. Berbicara tentang YouTube ini tidaklah saya buat sekedar iseng-iseng untuk mengisi waktu, melainkan dibuat dengan satu tujuan, yaitu ikut memberi kontribusi bagi tayangan-tayangan yang positif di YouTube dan juga di podcast. Di awal tahun 2023 ini, kami akan segera mengirimkan bingkisan kecil berupa kipas yang akan kami berikan kepada pemberi komentar yang terbaik yang telah kami seleksi. Pesannya perkembangan teknologi komunikasi tentu kita sambut dengan baik. Tapi kita sekaligus juga harus menyambutnya dengan penuh hati-hati dan dengan kewaspadaan, terutama sekali dalam konteks kemajuan dan keutuhan bangsa. Sebagai sebuah bangsa, dan bahkan juga sebagai sebuah pribadi, saya yakin bahwa kita semua tentu menginginkan kemajuan dan bukan sebaliknya. Namun, di tengah suasana, siapa saja boleh menulis apa saja dan menebarkannya kemana saja, situasi ini tentu cukup mengerikan dan membahayakan. Beredarnya hoax misalnya adalah salah satu contoh yang jelas bagi masalah ini. Termasuk di dalamnya juga adalah pemutarbalikan fakta. Beberapa tahun yang lalu, tweet saya, tentu melalui Twitter, pernah dipelintir oleh sekelompok orang, dan saking gencarnya aksi itu, orang sudah tidak lagi melihat mana tweet saya yang asli. Padahal, jika mereka melihat tweet saya yang asli, mereka akan tahu bahwa keadaannya sama sekali berbeda. Dalam hal YouTube, keadaannya memang berbeda. Di YouTube, orang tidak bisa melakukan lempar batu sembunyi tangan, karena wajah dia akan tampil di layar. Karena hal di atas, maka saya tertarik dengan YouTube dan meninggalkan Twitter. Saya masih punya Facebook dan juga masih punya Instagram, tetapi saya tidak mengupdate-nya secara rutin, sebagaimana halnya dengan YouTube yang selalu diupdate 1 kali minimal dalam seminggu.
Seperti dikatakan tadi, saya membuat YouTube ini dengan harapan ikut berkontribusi di dalam memberikan tayangan-tayangan yang positif. Dengan begitu, maka jelas bahwa saya membuat YouTube untuk ditonton orang. Namun begitu, saya tidak sebegitu berambisinya untuk mengejar viewer sebanyak-banyaknya di dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Saya tidak bermaksud untuk viral, melainkan saya menekankan pada konten, yaitu konten-konten yang konstruktif, konten-konten yang positif. Mimpi saya adalah bahwa semakin banyak frekuensi orang menonton YouTube di negeri ini, maka dia akan menjadi semakin pintar, dan bukan sebaliknya. Terkait hal di atas, maka saya tidak ingin menayangkan tayangan-tayangan tanpa makna, dan apalagi tayangan-tayangan yang memperkosa akal sehat. Saya adalah mantan jurnalis, 10 tahun pernah menjadi koresponden Kompas di Tokyo, kemudian juga mantan wakil rakyat di Komisi 1 DPR RI, mantan kepala perwakilan Republik Indonesia di KBRI Tokyo, dan juga saya adalah dosen dan peneliti. Karena sekian banyaknya posisi yang saya sebutkan di atas tadi, saya adalah mantan, maka ibaratkan di dunia militer, saya adalah seorang veteran. Karena veteran, untuk melawan lupa, maka saya mencoba mengingat-ingat kembali catatan-catatan penting dalam hidup saya. Karena core saya adalah Jepang, termasuk bahwa sekitar 1/4 dari hidup saya habiskan di negeri itu, maka Jepang menjadi warna dalam YouTube ini, yaitu YouTube Yusron Senpai Hai dengan teriakan lantang, Nihon no Kataro. Dan berikut ini adalah sebagian dari tayangan-tayangan kami yang dapat saya sarikan. YouTube channel ini, seperti dikatakan tadi, ditayang pada tanggal 6 Februari tahun yang lalu. Saat itu, sejumlah kolega atau sahabat-sahabat dekat memberikan ucapan selamat. Antara lain adalah mantan Presiden SBY. Jepang adalah mitra strategis Indonesia. Tahun 2006 yang lalu, Jepang dan Indonesia sepakat untuk membangun kemitraan strategis menuju masa depan yang damai dan sejahtera. Karenanya, hubungan Jepang dan Indonesia di samping untuk memperdalam dan memperluas persahabatan dan kerjasama juga mengarah pada terbangunnya masa depan yang damai dan sejahtera tadi. Hubungan bilateral juga mesti melibatkan hubungan antar manusia, people to people contact, bukan hanya antar pemerintah, agar hubungan bilateral kita semakin kokoh dan terus berkembang. Dalam kaitan ini semua, saya menyambut baik dan mendukung prakarsa Bung Yusron Issa, mantan Duta Besar Indonesia untuk Jepang, yang membuka dan menghadirkan YouTube channel yang berjudul Yusron Senpai Hai. Semoga YouTube channel ini makin mempererat lagi hubungan antara warga Jepang dengan warga Indonesia. Selamat untuk Bung Yusron, sukses selalu. Men Parekraf Sandiaga Uno. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat kepada Bapak Yusron Issa atas hadirnya channel YouTube Yusron Senpai Hai OS. Semoga YouTube channel ini akan menjadi sumber informasi dan pengetahuan yang akurat tentang Jepang dari sisi ekonomi, industri, sosial, budaya, pendidikan, dan lainnya. Serta sekaligus pula menjadi tontonan yang menarik bagi semua kalangan. Sukses selalu untuk channel YouTube-nya. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Konnichiwa. Saya menyambut gembira hadirnya channel YouTube Yusron Senpai Hai.
oleh Bapak Yusron Ihza, yaitu YouTube channel yang khusus berbicara tentang Jepang. Pak Yusron adalah mantan Duta Besar RI untuk Jepang. Beliau menetap belasan tahun di Jepang, serta memperoleh S2 dan S3 dari Jepang. Beliau juga fasih berbahasa Jepang, lisan maupun tulisan. Karena itu, saya yakin channel YouTube Yusron Senpai Hai akan menjadi tontonan yang menarik serta menjadi rujukan yang tepat tentang Jepang. Dan juga Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Dubes Heri Ahmadi. Saya ucapkan selamat atas hadirnya kanal YouTube Yusron Senpai Hai oleh Dubes Yusron Ihza. Kanal ini akan membahas isu-isu menarik terkait Jepang. Selain pengetahuan tentang Jepang yang sangat luas, kerja nyata Dubes Yusron memperoleh pengakuan dengan anugerah bintang jasa dari negara Jepang. Saya yakin kanal YouTube ini selain informatif, juga dapat menjadi medium untuk memperkuat persahabatan rakyat dari kedua bangsa. Sukses untuk kanal YouTube Yusron Senpai Hai. Salam sehat dari Tokyo. Arigato gozaimasu. Tentu saja ada juga ucapan selamat dari pihak Jepang, antara lain adalah dari mantan Perdana Menteri Jepang Yasuo Fukuda. Yusron Senpai, hi. You have many names in Japan. Ambassador Yusron, Yusron Sensei, Yusron, my friend, and our friend. Kemudian juga dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kanasugi. 皆様こんにちは。駐インドネシア日本国大使の金杉健二です。この度ユスロン元駐日大使がご自身の YouTube チャンネルを立ち上げられました。以前に撮影した動画もアップされるため楽しみにしております。これからも日本とインドネシアの友好関係促進のためお互いに頑張りましょう。チャンネル開設誠におめでとうございます。Selamat. Dan juga oleh Direktur Japan Foundation untuk Indonesia, Mr. Takahashi. Saya Takahashi dari Japan Foundation Jakarta. Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Yusron Ihza atas hadirnya Yusron Senpai Hai YouTube channel. Bapak Yusron merupakan mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang yang sangat aktif dan sangat mencintai Jepang. Oleh karena itu, saya yakin YouTube channel ini akan menjadi sumber informasi yang baik dan akurat tentang Jepang. Sekaligus menjadi hiburan yang dimintai. Terima kasih. Arigatou gozaimashita. Salah satu yang dibahas dalam YouTube channel ini adalah kisah tentang bagaimana saya berupaya agar warga negara Indonesia dapat, tanda kutip, bebas visa masuk ke Jepang itu, yang kita kenal sebagai waiver visa. Diputuskan bahwa visa itu akan dipersiapkan, buat bebas visa kunjungan untuk orang Indonesia ke Jepang. Nah, beliau setuju di hari itu juga. Di hari itu juga. Ya? Nah, dan langsung tadi Pak Ishikawa, kalau tidak salah namanya, yang jelas itu beliau itu menjadi duta besar Jepang di Manila, itu ditugasi untuk itu. Nah, tentu tidak serta-merta visa itu jadi kan. Ini kan masih mungkin dibahas di parlemen, di mana saya tidak tahu bagaimana prosedur mereka. Tapi ada satu hal yang juga ini cerita behind the scene ya, jadi cerita di balik layarnya. Kita tahu, oh bebas visa, ya tapi gimana ceritanya? Gitu kan. Nah kalau saya tidak bercerita begini kan, cerita ini kan dibawa ke lubang kubur, saya yang wafat, ini cerita ini dimakan sama cacing kan. Nah, dan juga untuk menjelaskan bagaimana hubungan Indonesia dan Jepang itu. Betul. Dan bahkan apa diplomasi menurut Jepang itu. Gitu. Nah, udah singkat kata, setelah hampir 27 menit atau berapa,
ketemu Pak Abe yang semula dikatakan akan 10 menit. Iya. 2 kali dikasih tahu sama ajudan, kata beliau sebentar. Alhamdulillah, sekarang ini banyak sekali masyarakat Indonesia dapat berlibur ke Jepang. Mungkin juga menikmati sakura pada bulan Mei atau April yang lalu. Dan juga mungkin menikmati daun warna-warni pada musim gugur yang lalu. Tentu mereka banyak bercerita tentang Jepang dan tentu juga banyak hal yang dapat mereka lihat di Jepang sana. YouTube ini pun juga sempat menyajikan tayangan tentang studi di Jepang. Antara lain adalah tentang bagaimana cara untuk memperoleh beasiswa ke Jepang. 日本からも奨学金がたくさんありますね。もう、はい、政府からまた民間からも、はい、もちろん都市間そうですね。ではい、なんか資料を申し込んで、はい、なんとかですよね。そうですね。文部科学省が留学生を募集したり、いわゆる国費の留学生と呼ばれていますけれども。そういう留学生もたくさんいますし、また私立大学に来られている方もたくさんおられますので、冒頭のお話のように日本では人口が減って、自然的に学生の数も減ってますので、ぜひインドネシアの方、日本の大学昔よりはずっと開けた大学になってますので、確かにね。はい、di luar itu ada juga tayang lain yang juga menarik. Antara lain adalah wawancara dengan Pratama Arhan, pemain sepak bola muda kita yang bermain di klub divisi 2 Verdi Tokyo. Dalam tayangan itu, Arhan bercerita bahwa dirinya mempunyai lemparan bola yang jauh. Saya rasa mungkin sebagian dari sahabat senpai sudah menyaksikannya. Saya dengar ini salah satu keistimewaan Mas Arhan. Jadi ini kecil-kecil cabai rawit kata orangnya, badannya kecil tapi jangan dianggap enteng. Gitu kan? Nah, pedas sekali kalau cabai rawit itu misalnya. Saya dengar Anda bisa melemparkan bola itu jauh sekali, melemparkan bola ke dalam. Iya itu, Pak, benar Pak. Bagaimana Anda bisa mempunyai kemampuan itu? Oh, saya sendiri pun sebenarnya kurang tahu juga kok dapat kemampuan kayak gini Pak. Tapi saya pun juga bersyukur punya kemampuan seperti ini. Saya kurang tahu juga, nggak ada latihan khusus juga buat lemparan ke dalam ini Pak. Saya pertama kali itu nyoba itu waktu di Purwokerto turnamen, waktu itu ikut turnamen Piala Gubernur kan nggak salah. Saya nyoba lemparan ke dalam, oh ternyata jauh, terus masuk lagi Pak, gol. Ya saya akhirnya saya pakai terus gitu Pak lemparan ini sampai sekarang. Tayangan ini mendapat perhatian yang cukup banyak dari para pemirsa. Terkait sepak bola, pada tahun 2022, saya pun juga pernah berkunjung ke Japan Football Association di Tokyo. Tentu ada hal-hal lain yang menjadi perhatian dari YouTube Yusron Senpai Hai. Antara lain adalah tayangan kami tentang BRIN. Secara kebetulan, Pak Laksana Trihandoko juga adalah sama-sama alumni Jepang. Maka kita pun sempat bincang-bincang tentang masalah BRIN. Yang menarik adalah, pada prinsipnya, siapapun bisa menjadi bagian BRIN. Dan termasuk juga ibu rumah tangga.
Kemudian begini Pak Handoko, posisi perguruan tinggi dalam arti kata riset yang di bawah perguruan tinggi itu apakah masih akan tetap berjalan atau juga harus? Tentu. Karena jadi riset itu secara, jadi perlu saya sampaikan, periset itu bukan eksklusif BRIN. Siapapun kan bisa jadi periset. Aktivitas riset itu kan aktivitas generik dari masyarakat ya. Gitu. Kalau ya kan, termasuk akademisi di perguruan tinggi itu juga wajib melakukan riset, ya kan? Gitu. Tapi untuk jadi periset tidak harus jadi akademisi, ya. Ya kan, ibu rumah tangga dia bisa membuat paten, boleh. Iya, tidak ada masalah dengan itu. Nah, BRIN itu ada untuk semuanya, bukan untuk periset BRIN. Di awal pembuatan YouTube ini, kita mungkin masih ingat bahwa kita sedang dilanda oleh wabah corona yang cukup mengerikan. Pada saat itu, kami pun harus membuat tayangan ini dengan menerapkan prosedur kesehatan yang amat ketat. Saat itu, kami sempat menghadirkan Dr. Natalia Rahajanti yang beberapa bulan yang lalu telah berubah menjadi dokter karena telah mendapat PhD. Dengan beliau, kami berdiskusi di ruang ini dan sahabat senpai tentu bisa melihat latar belakang yang sama yang ada di belakang saya ini. Dulu di Tokyo dan sekitarnya itu ada bar yang juga cukup menarik. Nah, yaitu di bar itu ada koridor kecil, Pak Iqbal, kiri kanan itu tembok, mungkin berapa 10 meter atau 12 meter ke depan sana, lorong sempit itu, di sini ada piring. Jadi orang habis minum sake itu beli, kalau mau beli piring berapa biji kan? Aku 5 biji lah, bayar itu. Jadi kalau marah sama profesor dia ambil piring. Profesor juga ya, kena lempar, ambil juga itu ada bar yang semacam begitu. Nah, dan satu lagi sebenarnya hal yang menarik itu juga orang pergi ke bar itu. Makanya para istri jangan cepat curiga kalau suami pergi ke bar di Jepang itu ya, karena bukan ada tari striptis, enggak, yang di bar itu nenek-nenek, ya nenek-nenek yang anggun ya, itu di bar itu tempat orang curhat. Jadi tadi kan dia enggak bisa dimarahin oleh atasan kan, nggak boleh ngelawan kan. Jadi daripada pulang dari garam sama bini nempeleng anak, dia pergi ke bar dulu minum sake. Jadi kenapa gini? Ya gini, saya tadi dimarahin sama bos saya gini-gini. Oh ya gini, dia curhat sama nenek-nenek itu. Jadi sebenarnya tidak kurang sebenarnya di dalam masyarakat Jepang itu upaya atau adanya lembaga-lembaga untuk katakanlah melampiaskan, menyalurkan rasa stres itu. Tetapi masih saja itu sepertinya tidak cukup. Nah, terbukti dalam hal pandemi ini, seperti kita katakan tadi, terjadi tingkat bunuh diri yang semakin tinggi. Juga terjadi perilaku aneh dan seterusnya. Kita lanjut ke Dr. Lia untuk mengumumkan pendapatnya. Silakan. Menarik tuh Pak Yusron Senpai bahwa ternyata dulu sebelum pandemi ya, di eranya Pak Yusron Senpai dan Pak Iqbal tadi, kalau lagi kesel atau apa tuh sebenarnya punya budaya untuk venting, yaitu di bar. Nah, itu sesuatu yang sebenarnya kalau dilakukan dengan cara yang tepat dan diterima oleh lingkungan, sebenarnya bagus gitu kan. Kadang-kadang kita perlu tuh ngeluarin unek-unek kita. Meskipun budaya di Jepang tadi kan budaya yang by the rule, yang harus disiplin, harus hormat. Nah, tetapi ada tempat-tempat yang memungkinkan kita untuk bisa mengeluarkan unek-unek. Nah, problemnya di corona, situasi itu kan jadi lebih terbatas. Jadi mungkin kenapa angkanya jadi lebih tinggi, kesempatan untuk pergi ke bar waktu lagi corona lagi tinggi-tingginya pasti kan berkurang. Kemudian oma-oma kan juga beresiko tinggi untuk lebih mudah tertular. Jadi tempat buat dia curhat nggak ada orangnya. Kalau misalnya yang ditaruh yang muda-muda, nanti mungkin istrinya yang marah. Tadi kan, jadi bagaimana nanti kita sebenarnya gini, kalau secara kejiwaan yang harus dilatih adalah kita mesti punya tempat untuk mengeluarkan stres kita dengan lebih banyak. Jadi kalau kita bilang namanya coping repertoire. Jadi kita harus punya koleksi yang lebih banyak tuh. Menjelang Idul Fitri, saya pun juga sempat membuat tayangan bersama Dr. Iqbal Jawad. Beliau adalah sahabat dekat saya dan dulu beliau adalah atase pendidikan
di KBRI Tokyo, yang dengan begitu dapat juga dikatakan sebagai kolega kerja saya. Iya, jadi saya selama kurang lebih waktu masa studi itu dan tinggal di Jepang, saya pernah lama di Kyoto, Pak Dubes. Oh, di Kyoto, ya. Nah, ya. Pusat budayanya. Oh, itu yang paling menarik itu yang Gosan no Okuribi itu. Oh, yang api besar itu. Api besar itu. Yang Dai itu yang di atas gunung Go itu, Gosan. Iya, iya. Itu luar biasa. Jadi menariknya karena kan banyak sekali festival itu, Pak Dubes. Betul. Pada saat itu, salah satunya itu yaitu Obong Odori itu yang semua orang menari berkeliling dan ini. Dan pada saat itulah saya melihat betul-betul kekerabatan mereka luar biasa. Walaupun mereka sudah menjadi CEO, executive officer di di Tokyo atau di mana saja, itu mereka pada saat obong mereka pulang sama-sama, kemudian melakukan perayaan festival sama-sama yang tidak dibiayai oleh kota, tetapi mereka membiayai dirinya sendiri. Satu RW, satu come, satu ku itu atau kecamatan begitu ya. Mereka merayakan betul-betul si obong itu. Iya. Dan mirip sekali dengan kita sebagai Pak Iqbal. Tadi Pak Iqbal cerita ada ku, ada come dan segala macam. Juga untuk pengetahuan kita semua, sebenarnya ada sistem Jepang yang diadopsi di dalam pemerintahan kita. Sedikit menyimpang dari obong, tapi ini penting juga. Bahwa RT dan RW itu adalah bentukan Jepang. Itu adalah warisan Jepang pada saat Jepang menduduki kita sekitar tahun 42-45 itu. Jadi RT dan RT itu dikatakan tonari gumi. Jadi dalam bahasa Jepangnya, pada saat Indonesia merdeka, tonari gumi itu masih dipertahankan dan dirubah namanya menjadi RT. Perjalanan saya di Jepang tidak berakhir dengan selesainya masa tugas saya di Jepang. Ini terbukti bahwa pemerintah Jepang kemudian menganugerahkan bintang jasa kepada saya, yaitu bintang jasa yang disebut sebagai Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star. Saya mendapat bintang jasa itu bersama dengan mantan Wapres kita, Bapak Yusuf Kala, dan juga bersama Sri Sultan Hamengkubuwono X. Saya sedikit terkejut sebenarnya atas bintang jasa itu, karena kalau dibandingkan dengan dua beliau tadi, jelaslah bahwa saya adalah junior, baik dari segi usia maupun juga pengalaman, termasuk pengalaman di pentas politik. Akan tetapi, pemerintah Jepang tampaknya memiliki perhitungan tersendiri. Saat nominasi, panitia telah mempelajari file-file saya, bahkan juga file pada masa-masa saat saya masih studi di Jepang. Ya, jadi semacam mencari tentang track record saya di masa sebelumnya, sebelum bintang jasa itu dianugerahkan. Antara lain adalah kiprah saya sebagai jurnalis selama 10 tahun di Jepang, dan juga masa-masa studi saya di Jepang, khususnya tentang disertasi S3 saya yang mendapat award dari pemerintah Jepang. Award tersebut adalah Higashi Kuninomiya Award yang diberikan antara lain kepada 2 mantan Perdana Menteri Jepang dan petinggi Toyota. Saya menjadi orang Indonesia yang pertama yang menerima penghargaan itu.まずはじめにユスロン・イーザ・マヘンドラ閣下、ご起立お願いします。拍手お願いします。
紹介いたします。閣下はインドネシア大使館特命全権大使でございます。閣下は筑波大学で国際政治経済学を学ばれ、日本での生活は合わせて13年に及びます。大変な知日家として知られ、インドネシア世界を見通した慧眼を持ってインドネシアと日本との友好の架け橋として尽くされた功績を極めておき、よってその全功を報奨された平成26年9月18日東国宮記念会名誉総裁東国宮森弘東国宮記念会名誉会長豊沢豊東国宮記念会会長吉村康弘。おめでとうございます。Menariknya adalah bahwa disertasi itu justru menyanggah model pembangunan ekonomi Jepang yang dibuat oleh profesor Jepang bernama Profesor Kaname Akamatsu. Tapi Jepang tampaknya memang jujur dan berlapang dada. Mereka mengakui bahwa saya merupakan salah satu dari orang yang telah memberi peringatan tentang bahaya ekonomi Asia. Dan apa yang saya katakan dalam disertasi itu pada akhirnya memang menjadi kenyataan. Terbukti dengan datangnya krisis ekonomi Asia yang meluluh lantakkan ekonomi Asia dan bahkan juga pentas politik negeri kita. Kembali ke bintang jasa, ya saya tidak menduga bahwa bintang jasa itu akan saya terima, atau setidaknya tidak menduga akan sebegitu cepatnya saya terima. Tentu saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Jepang dan juga terima kasih kepada bangsa Indonesia. Jadi kalau bicara tentang kaitan dengan sejarah hidup saya, boleh katakan apa yang saya dapat pada hari ini semacam melengkapi barangkali cerita sejarah yang cukup panjang ini. Tentu saya juga berharap bahwa saya dapat berbuat lebih banyak lagi. Alhamdulillah badan masih sehat. Ya, berharap dapat berbuat lebih banyak lagi dalam memberikan kontribusi untuk kedua negara, Indonesia dan Jepang. Nah, jadi bercerita sedikit kalau bicara tentang konsideran yang diinikan oleh pemerintah Jepang itu. Paling tidak, dulu saya pernah menjadi wartawan selama 9 tahun di sini. Bermula dari penulis opini mulainya di Harian Kompas, kemudian juga akhirnya menjadi koresponden, akhirnya diangkat sebagai perwakilan Kompas di sini. Jadi selama 9 tahun saya menulis berita, menulis analisa, barangkali juga itu salah satu yang diperhitungkan oleh Jepang, kontribusi dalam mengenalkan Jepang kepada masyarakat Indonesia itu, dalam mempererat hubungan kedua bangsa itu. Jadi sekali lagi saya katakan, saya tidak tiba-tiba bintang jasa itu saya terima, melainkan kalau dihitung dari awalnya itu 32 tahun ternyata ini prosesnya sampai bintang jasa itu tidak. Tentu masih ada tayangan-tayangan lain yang kami sajikan. Antara lain adalah tentang otomotif. Karena Toyota atau Toyota Astra merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi otomotif terbesar di Indonesia, maka kami pun menayangkan beberapa tayangan tentang produk-produk mobil Astra. Nah, selama pameran yang berlangsung 11 hari ini, belasan ribu mobil telah dipesan oleh konsumen. Salah satu merek terbesar yang juga tampil dalam pameran itu adalah Toyota. Nah, selama pameran itu, Toyota berhasil meraih 5.543 SPK. Apa itu sampai SPK? Surat perintah kerja? Bukan. Itu surat pemesanan kendaraan. Jadi ribuan itu kendaraan yang dipesan oleh konsumen pada saat pameran itu. Itu khusus bagi Toyota tentunya. Nah, di booth seluas sekitar 4.000 meter persegi itu, Toyota Astra Motor atau TAM itu memamerkan
35 jenis mobil, ya, yaitu yang terdiri dari jenis SUV, MPV, mobil sport, sampai juga ke mobil listrik. Apa itu? Nah, jadi saya dengan Pak Toyoda Soichiro pernah ketemu, dengan Pak Suzuki juga. Itu bahkan dua-dua Suzuki ayah dan Suzuki anak, itu saya ketemu, ngobrol dengan saya. Ada cerita menarik dari Pak Toyoda yang mungkin hanya saya yang mendengar saat itu, yang ingin saya bagi kepada sahabat senpai. Pak Toyoda cerita, waduh, kita bersaing dengan Suzuki itu di masa lalu setengah mati, katanya. Kita berusaha memproduksi mobil murah, sudah kita bikin murah, lebih murah lagi. Mobil Alphard bagus sekali kan? Ini mobil yang diimpikan oleh terutama sekali kalangan menengah ke atas, orang berduit. Tapi kenapa kameramen kita Bung JJ sepertinya tidak happy hari ini? Semangat dong. Jadi ini nggak ada sunroofnya? Nggak ada sunroof, Senpai. Kenapa? Kenapa Toyota tidak kasih sunroof untuk mobil sport? Karena ini kan mobilnya bukan dipakai hanya untuk dalam kota, Senpai. Oh. Sometimes kita pakai buat touring atau mungkin ke daerah-daerah yang kita nggak tahu kondisi rute jalannya. Sedangkan sunroof itu sebenarnya ada minus poinnya. Kalau misalnya, mohon maaf ya Senpai ya, jatuh sesuatu. Nah, menyebabkan kacanya retak itu biasanya cost-nya akan lebih mahal karena kaca sunroof itu dia sama harganya sama kaca depan ini, Senpai. Ya. Ya, yang ini. Oh, oke. Mana? Kuncinya, silakan. Oke, ya kita jalan-jalan ya. Boleh. Mari, Senpai. Kita kemana rute? Ini agak pertama kali kita menyesuaikan diri naik mobil yang tidak ada bunyinya. Ada yang buka. Iya, jadi sahabat senpai, ini hal yang menarik. Kita nyalakan mesin mobil, tapi sama sekali tidak ada bunyi. Saya sempat sedikit agak kagok karena biasa memakai mobil yang bensin ya atau ini mobil biasa, itu selalu ada bunyi mesin. Wow, selamat datang di Emerson by Lexus. Ini luar biasa. Ini sebuah tempat private ya untuk bisa relax, tidak terlalu tersentuh dengan angin, dan ini suatu hal yang luar biasa. Ada yang lebih luar biasa lagi. Bung JJ
ini ada nama yang menarik di sini. Mr. Akio Toyoda, bos Toyota sekarang ini. Orang tua beliau adalah Soichiro Toyoda. Alhamdulillah saya pernah jumpa dengan beliau sebelum ini. Saya mau lihat di dalam sana. Oke, kita masuk. Luar biasa, bunyinya pun wow. Selain itu, tentu kami pun juga mempunyai tayangan-tayangan lain di luar, dalam arti kata tidak di studio ini. Antara lain adalah tayangan dengan Aeon Supermarket, yaitu menanam mangrove di Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Alhamdulillah saat itu saya mendapat undangan khusus dari Aeon untuk hadir di dalam acara tersebut. Aeon telah beberapa kali menanam mangrove di Indonesia yang jumlahnya itu mencapai 3.000 pohon pada saat penanaman yang saya hadiri itu. Petinggi-petinggi DKI juga hadir. Bahkan Dubes Jepang, Master Kanasugi dan istri pun juga hadir. Melalui tayangan ini pun, Senpai ingin mengajak sahabat Senpai untuk ambil peduli terhadap hutan mangrove. Kalau Jepang peduli, mengapa kita tidak? Yuk, pulihkan dan lestarikan mangrove. Kasihan tuh dengan monyet-monyet bakau dan satwa lainnya yang terancam kehilangan tempat tinggal. Bukan hanya monyet Senpai, kasihan dengan kitanya juga. Hehehe, kamu pintar deh, cantik lagi. Ya, sahabat Senpai, saya berada di PIK untuk menanam mangrove dalam kegiatan yang dilakukan oleh Aeon Supermarket. Jadi ini banyak sekali pengunjung di sebelah sana. Kami menanam mangrove dengan tujuan untuk membuat Jakarta lebih baik, lebih indah, lebih segar, dan lebih bersih. Nah, banyak sekali partisipan di dalam acara ini, termasuk juga tentu Pak Okazaki dari Aeon Asia Tenggara, kemudian juga ada Dubes Jepang Kanasugi, dan juga pejabat tinggi DKI lainnya. Kita berharap semoga aktivitas hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Oke Dewa, mata. Tentang masalah-masalah internasional, kami memiliki beberapa tayangan. Antara lain adalah Perang Ukraina. Dunia betul-betul dikejutkan oleh invasi Rusia terhadap Ukraina. Ya, sebetulnya ini memang bukan merupakan satu yang dadakan atau amat tiba-tiba. Karena sebelum itu, kita telah menyaksikan ketegangan antara kedua negara tersebut. Untuk mendalami masalah tersebut, maka saya mengundang dua sahabat saya yang kompeten di dalam bidang itu. Pertama adalah Yang Mulia Duta Besar Yudi Krisnandi yang pernah bertugas sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Ukraina dan Belarusia. Beliau baru saja mengakhiri masa jabatannya pada saat tampil di YouTube ini. Selain itu, kami juga mengundang Dubes Muhammad Supriyadi Wahid, yaitu Duta Besar Republik Indonesia untuk Rusia, yang juga belum begitu lama mengakhiri masa jabatannya. Kita mendiskusikan masalah itu, berbagai hal yang kita bahas, ya termasuk juga beberapa informasi-informasi baru yang disampaikan oleh Duta Besar Yudi Krisnandi menyangkut Ukraina itu. Juga pindah ke NATO. Jadi, tetapi dalam suasana itu Pak Putin masih tetap cool.
Nah, saya melihat beliau bersabar di dalam menghadapi masalah ini, dan kesan saya itu orang memang cool dan bersabar. Secara kebetulan saya pernah ketemu dengan Presiden Putin itu pada tahun 2006. Ya, katakanlah seandainya nanti ini berlarut ke dalam perang gerilya, ini kan akan juga menguras sumber dana, sumber biaya dan seterusnya. Tetapi dengan kos macam semahal apapun kelihatan Vladimir Putin tetap ini harus menghajar si Ukraina ini. Menurut Pak Wahid apa kira-kira dasar pemikiran mereka? Terima kasih Pak. Ya memang tadi benar yang disampaikan Pak Yusron ya. Jadi saya melihat kondisi psikologis dari segi Rusia ya, bukan berarti saya mengiyakan semuanya, tapi ini kondisi psikologis. Ini benar sekali. Karena kan NATO pada tahun 90 kan pada pertemuan James Baker dengan Gorbachev itu mengatakan bahwa NATO tidak akan go past east gitu ya. Memang argumen Amerika itu kan tidak tertulis ya, tetapi sebenarnya ada notulennya ya. Kalau dari segi geopolitik pasti akan ancaman ada pasukan NATO di depan doorstep. Betul. Ya itu pasti ya. Pemimpin Uni Soviet terakhir Mikhail Gorbachev ya, Ukraina mendukung gerakan Glasnost Perestroika, salah satu bagian dari Federasi Uni Soviet yang cukup gencar mendukung Glasnost dan Perestroika itu Ukraina ya dan Georgia. Lebih terbuka. Jadi, ya, pada saat Uni Soviet itu bubar ya, 3 negara pimpinan federasi menandatangani pembubarannya, yaitu Rusia, Belarusia dan Ukraina. Dia cepat-cepat memerdekakan diri bersama belasan negara lainnya. Jadi keinginan merdeka itu Pak Yusuf sudah ada terus ingin lepas. Nah kalau kemudian pada hari ini dia ingin bergabung dengan masyarakat ekonomi Eropa dengan NATO, itu adalah hak kemerdekaannya, hak setiap bangsa untuk menentukan masa depan, dan juga sebagai negara yang sama-sama merdeka, sejajar dengan Belarus, sejajar dengan Rusia, sejajar dengan Indonesia, hak-hak dia untuk menentukan masa depan sebagai negara merdeka dan integritas kedaulatannya itu harus dihormati. Ini merupakan tayangan live Zoom yang pertama kalinya yang dilakukan oleh YouTube kami. Ya, Jepang bereaksi keras terhadap invasi Rusia ini. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida bahkan mengatakan menyalahkan dengan sangat Rusia atas invasi terhadap Ukraina tersebut. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa Jepang mengecam keras tindakan Rusia tersebut. Masih tentang masalah internasional, dunia tiba-tiba dikejutkan oleh berita tentang tertembaknya mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, yaitu pada tanggal 8 Juli 2022. Ketika beliau sedang melakukan kampanye di Nara, di distrik selatan Jepang sana. Saya betul-betul terkejut karena Shinzo Abe adalah sahabat lama, di mana kami telah saling kenal sejak tahun 2006. Pada saat itu, Shinzo Abe belum menjadi Perdana Menteri dan kami bertemu sebagai sesama anggota parlemen. Hubungan dengan Shinzo Abe terus berlanjut, dan salah satu catatan besar tentang ini adalah bebas visa yang kita dapatkan, yang sebenarnya tidak terlepas dari lobby saya dengan Perdana Menteri Shinzo Abe, yang bahkan dapat juga dikatakan sebagai lobby antara dua orang sahabat. Saya sempat mengungkapkan rasa duka saya terhadap kepergian mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe tersebut dengan cara mengisi condolence book di Kedutaan Besar Jepang di Jakarta. Saya juga diminta oleh harian Kompas untuk menulis in memoriam Shinzo Abe.
saya betul-betul kehilangan, dan saya yakin bahwa banyak di antara kita pun juga merasakan hal yang sama. Masih tentang masalah internasional, khususnya masalah hubungan Indonesia dan Jepang. Kita mencatat bahwa Presiden Jokowi pada tahun 2022 ini juga berkunjung ke Jepang, antara lain bertemu dengan Kaisar Jepang Naruhito. Dan yang menarik juga adalah bahwa pada saat itu Ratu Masako pun juga sempat hadir, suatu yang amat langka. Presiden Jokowi tentu saja menyampaikan ucapan bela sungkawa ke pemerintah dan rakyat Jepang di dalam kunjungan tersebut. Menarik bahwa saat itu di media massa kita juga ada semacam ribut-ribut kecil tentang mengapa Presiden Jokowi tidak bermalam di Jepang. Tapi pantas kita catat bahwa dalam rangkaian kunjungan Presiden Jokowi tersebut, termasuk kunjungan ke Korea Selatan, beliau memang tidak menginap di negara manapun juga. Dan alasan beliau saya rasa cukup sederhana. Jepang sedang berduka, karena itu janganlah disibukkan oleh sebuah kunjungan. Masalah-masalah internasional memang selalu merupakan masalah yang menarik, saya rasa. Terkait itu, YouTube Yusron Senpai Hai pun juga pernah menayangkan tentang kunjungan Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi ke Taiwan. Kita menyaksikan bagaimana misalnya di media massa kita terjadi semacam kegaduhan bahwa kunjungan Pelosi jangan-jangan dapat menyulut api perang di Laut Cina Selatan itu. Tentu saja, Jepang bereaksi keras terhadap masalah-masalah yang menyangkut Laut Cina Selatan, termasuk juga masalah Taiwan. Mengapa begitu? Karena gangguan stabilitas kawasan di Laut Cina Selatan itu tentu dapat menimbulkan dampak yang besar, bukan saja hanya akan menyangkut masalah pertahanan dan keamanan, tapi sekaligus juga akan menyangkut masalah ekonomi. Ada kekhawatiran bahwa kunjungan Nancy Pelosi ke Taiwan tersebut dapat menyulut kemarahan Beijing dan pada akhirnya mengobarkan peperangan di Laut Cina Selatan itu. Menariknya, reaksi Jepang terhadap situasi di Laut Cina Selatan itu disambut oleh rakyat Jepang dengan positif. Jepang bahkan sebagaimana diberitakan oleh media massa mereka akan meningkatkan anggaran pertahanan mereka menjadi 2 kali lipat di dalam 3 atau 4 tahun ke depan ini. Jadi Laut Cina Selatan memang betul-betul merupakan kawasan yang selalu hangat. Sebetulnya tidak hanya Jepang saja, melainkan di ASEAN pun juga muncul beberapa reaksi sehubungan dengan masalah Laut Cina Selatan tadi. Menarik untuk dicatat bahwa Duta Besar Jepang, Kenji Kanasugi, memuat sebuah tulisan di harian Kompas beberapa bulan yang lalu tentang kerjasama pertahanan Indonesia-Jepang dan stabilitas kawasan.
tulisan itu menarik dan saya pun menanggapinya dengan sebuah tulisan di harian yang sama, yaitu dengan judul Paradigma Baru Pertahanan. Terkait itu, YouTube Yusron Senpai Hai pun juga membuat 2 kali tayangan tentang industri pertahanan ASEAN yang tentu saja mengaitkannya dengan kemungkinan Jepang untuk terlibat secara bersama-sama membangun kekuatan pertahanan tersebut. Tayangan pertama berjudul Industri Pertahanan ASEAN. Mungkinkah Jepang ikut dilibatkan? Diplomasi pertahanan Indonesia-Jepang yang banyak juga membahas masalah konsep-konsep dasar di bidang pertahanan yang sebagiannya itu boleh dikatakan merupakan sisa-sisa pengalaman saya saat menjabat sebagai Deputi Komisi 1 Bidang Pertahanan di DPR RI. Dalam tayangan itu, saya mengatakan, apakah peningkatan kekuatan pertahanan Indonesia di Laut Cina Selatan dan khususnya di Natuna adalah untuk menjawab keangkuhan Tiongkok? Jawabnya adalah bahwa Indonesia bersama Jepang dan juga negara-negara besar lain tampaknya ingin menciptakan suasana perimbangan kekuatan di Laut Cina Selatan yang dengan adanya perimbangan kekuatan tersebut maka diduga kuat tidak akan ada satu negara pun yang berani menyulut api peperangan di kawasan itu. Dan yang kedua adalah dalam analisa tentang Laut Cina Selatan, saya pun juga sempat mencoba menganalisa seandainya terjadi perang terbuka antara Indonesia dengan Tiongkok. Walaupun saya yakin dan saya berharap hal tersebut tidak akan terjadi. Tetapi sekiranya terjadi, maka bagaimanakah posisi Indonesia? Kalau dilihat dari segi kekuatan pertahanan, jelas bahwa Tiongkok berada pada posisi nomor 3 dunia dan Indonesia berada pada peringkat 15 dunia. Jelas di situ terlihat bahwa perimbangan kekuatan Tiongkok dengan Indonesia adalah tidak balance. Namun kita tentu tidak perlu bersifat masohistik dalam arti kata merasa puas dengan mentertawakan diri kita sendiri. Karena seperti telah saya katakan tadi, Indonesia berada pada peringkat 15 dunia, yang berarti kekuatan kita di atas Jerman dan juga di atas Australia. Bahwa antara Indonesia dan Tiongkok tidak balance, itu adalah jika terjadi perang head to head, kepala dengan kepala. Tetapi kita pantas mencatat bahwa sekalipun Indonesia di dalam ekonomi, terutama sekali, sedikit condong ke Tiongkok, termasuk juga keikutsertaan di dalam proyek obor, namun dari segi pertahanan Indonesia tampaknya lebih condong ke Barat, ke Jepang, Amerika, dan Eropa, termasuk juga Australia. Karena kecenderungan pertahanan Indonesia lebih ke dunia barat, maka pantas dicatat tentang apa yang disebut sebagai QUAD, QUAD, yaitu kerjasama segi 4 bidang pertahanan yang meliputi Amerika, Australia, Jepang, dan India. Kalau kita melihat peta, jelas bahwa QUAD yang bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan di Laut Cina Selatan itu langsung atau tidak juga melindungi kita dan melindungi negara-negara ASEAN. Jadi, kalau kita dapat mengatakan bahwa dari segi ekonomi kita lebih cenderung ke Tiongkok,
tetapi pada segi pertahanan kita lebih condong ke barat. Disinilah saya rasa titik keseimbangan yang ditempuh oleh pemerintah kita, dan tentu saja ini berarti bahwa kita tetap setia pada prinsip politik luar negeri bebas aktif yang kita anut selama ini. Sahabat senpai, saya kira telah cukup panjang kita berbicara tentang catatan-catatan akhir tahun ini, dan tiba saatnya bagi saya untuk mengakhiri tayangan ini. Tentu saya ingin mengucapkan selamat tahun baru tahun 2023. Semoga tahun 2023 kita menjadi lebih baik lagi, lebih jaya, dan mendapat berkah yang lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Sore Dewa, mata aimashou. 日本の語ろう